Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas 5 kelompok yang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Siapa 5 kelompok ini? Karena 5 kelompok ini dari umat Rasul, bukan orang kafir. Padahal kalau kita cerita syafaat, kita sering mendengar terkadang moderator ketika membaca sholawat, maka sering mengatakan mudah-mudahan dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaat. Sering kita mendengar kalimat itu. Karena memang pada hari kiamat itu kita tidak akan selamat kecuali karena syafaat. Artinya perkara syafaat ini perkara besar karena menentukan keselamatan orang di akhirat. Masuk surgakah dia atau masuk neraka ditentukan dengan syafaat. Makanya penting mempelajari syafaat itu. Sebelum saya sebutkan siapa 5 kelompok dari umat Islam yang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, saya akan mengulas kembali tentang apa itu syafaat, walaupun sering saya jelaskan. Syafaat itu artinya seseorang meminta kepada orang lain agar orang lain itu meminta kepada Allah agar kita diselamatkan. Lah syafaat itu ada beberapa macam. Ada syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar pada hari kiamat, dan itu tidak diberikan kecuali kepada Nabi. Semua para Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Apa alasannya? Nanti saya sebutkan. Tetapi apakah hanya para Nabi saja yang memberikan syafaat? Tidak. Allah juga memberikan syafaat, malaikat juga memberikan syafaat, para syuhada juga memberikan syafaat, anak juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya atau sebaliknya, bahkan teman-teman yang baik juga bisa memberikan syafaat. Dan syafaat itu macam-macam jenisnya. Kita mulai dari syafaatul uzma dulu. Jadi pada hari kiamat kita tahu bahwa seluruh para nabi itu diberikan doa yang mustajab. Semua nabi Allah berikan doa yang mustajab. Kalau nabi berdoa pasti dikabulkan. Dan semua nabi sudah meminta doa di dunia dan Allah kabulkan, kecuali Rasulullah. Rasul sengaja tidak meminta doa untuk disimpan doa ini pada hari kiamat sebagai syafaat bagi umatnya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Rasul, kenapa engkau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaan seperti yang pernah Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Sulaiman?" Dan ingat, Nabi Allah Sulaiman itu satu di antara 4 raja yang menguasai dunia. Kalau Fir'aun masih ada saja, tapi Sulaiman ini satu dunia dikuasai. 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin Nabi Allah Sulaiman yang paling besar kekuasaannya. Kemudian Raja Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kemudian yang kafir 2, Raja Namrud di masa Nabi Allah Ibrahim. Kemudian yang kedua Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya dan membantai orang-orang Yahudi. Lah Rasul ditanya, "Rasul, kenapa engkau tidak minta kekuasaan seperti Nabi Sulaiman?" Karena Sulaiman itu kan ditundukkan angin, ditundukkan jin, ditundukkan binatang, semua ditundukkan kepada dia kan. Rasul hanya tersenyum saja. Kemudian Rasul mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku yang jauh lebih besar dibandingkan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Sulaiman." Kemudian Rasul mengatakan setiap nabi memiliki doa yang mustajab.
Dan semua Nabi sudah memberikan doa di dunia. Ada yang meminta dunia seperti Sulaiman, Allah berikan. Ada yang meminta kehancuran kepada kaumnya seperti Nuh, minta dihancurkan semua yang kufur. Dan dia mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir, kau binasakan semuanya. Dan Allah kabulkan. Kecuali aku, kata Rasul, aku simpan doaku untuk hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku. Nah, itulah bentuk kasih sayang Rasul kepada kita. Bersyukur kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti pada hari kiamat, Waalaikumsalam, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan. Pertama tidak dikhitan, yang kedua tidak pakai sandal, yang ketiga telanjang tanpa berpakaian, yang keempat tidak ada harta di badan. Artinya kembali seperti bayi yang dilahirkan. Itulah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Kemudian keringat dicucurkan sampai kalau perahu itu bisa dilayarkan di atas keringat, saking banyaknya. Dan kondisi mereka berdiri, tidak ada yang duduk apalagi berbaring. Mereka berdiri. Berapa lama? 50.000 tahun. Tentu bagi orang kafir, bagi orang-orang yang beriman berdirinya sesuai dengan hisabnya. Kalau hisabnya mudah ya tidak selama itu gitu ya. Kalau hisabnya sulit ya agak lama sedikit gitu ya. Lah ketika manusia kemudian kebingungan harus kemana mereka mengadu, karena tidak mungkinlah mereka berdiri terus di situ. Kan harus jelas keputusannya gitu. Makanya orang-orang kemudian mulai mendatangi Adam, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan mengatakan, ya Adam, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Adam, engkau kan bapak manusia yang pertama. Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Allah tiupkan ruh kepada dirimu. Para malaikat sujud kepadamu. Cobalah kalau minta kepada Allah syafaat. Lihat kondisi kami yang kesulitan hari ini. Tapi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam menolak dan mengatakan tidak bisa. Kenapa? Innallaha qad ghadiba alayya ghadban lam yaghdab ba'dahu wala qablahu mithlah. Kenapa? Karena Allah pernah murka kepadaku yang tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Kenapa? Karena Adam sudah memakan buah larangan sehingga diusir dari surga. Kata Adam, aku nggak bisa. Sebaiknya engkau pergi kepada Nuh, karena Nuh itu Rasul pertama masalahnya dan termasuk ulul azmi yang pertama. Maka manusia bergerak ke Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sama pertanyaannya, ya Nuh, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Cobalah Nuh, engkau kan Rasul pertama, mintalah kepada Allah syafaat bagi kami. Lihat kami ini kondisinya sudah kepanasan dengan matahari, keringat bercucuran, kami tersiksa. Cobalah minta syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan kami. Tapi Nuh mengatakan sama dengan jawaban Adam. Allah pernah murka kepada aku yang belum pernah murka sebelumnya. Kemudian Nuh menyebutkan alasan ketidakbisaan memberikan syafaat karena dia telah berdoa kehancuran kepada kaumnya. Sampai tidak ada satu jiwa pun yang dihancurkan, yang selamat hanya di kapalnya dia saja. Dan semua manusia turunan orang yang di kapal itu. Dari 3 manusia putra Nuh. Satu dunia ini turunan 3 putra Nuh ini. Kalau enggak ke Yafis jalurnya pasti ke Syam. Kalau tidak ke Syam pasti ke Ham. Dan 3-tiganya putra Nuh. Kata Nuh, aku nggak bisa. Sebaiknya kau pergi kepada Ibrahim karena dia kekasih Allah, Khalilur Rahman. Akhirnya manusia bergerak kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, ishfa' lana ila rabbik. Cobalah minta syafaat kepada Rabb. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau iba kepada kami? Lihat kondisi kami susah ini. Maka Ibrahim juga sama jawabannya. Allah pernah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka sebelum dan sesudahnya. Apa alasan Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat? Padahal Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, alasannya karena saya pernah berdusta 3 kali dusta. Padahal dusta Ibrahim itu bukan kayak kita berdusta. Ya, kalau kita berdusta kan karena ingin ngambil hak orang kan gitu ya. Karena ingin mengambil harta orang, karena takut ketahuan dosanya, nah, itu kita dustanya.
Ibrahim itu berdusta karena kemaslahatan dakwah. Itu saja menghalangi syafaat. Ketika dia menghancurkan patung Namrud gitu ya, kemudian palunya diletakkan di patung yang besar. Ketika ditanya, kok yang menghancurkan patung itu Ibrahim? Enggak, itu patung yang besar, katanya. Itu kan berdusta tuh. Ya. Tapi kan ini dustanya bukan dusta masalah kayak seperti kita, dustanya tauriah gitu ya. Kemudian yang kedua, Ibrahim pernah berdusta ketika bapaknya ngajak pesta hadir di istana Namrud. Apa kata Ibrahim? Saya lagi sakit, bapak saja yang pergi, katanya. Padahal dia lagi sehat gitu ya, karena sudah ada niat ingin menghancurkan patung. Kemudian yang ketiga, ketika hijrah bersama istrinya Hajar ke Mesir. Di Mesir itu ada raja zalim. Kalau ada suami istrinya cantik, diambil istrinya, suaminya dibunuh. Lah Hajar, Siti Sarah itu, istri Ibrahim itu wanita paling cantik. Sampai dalam kisah Isra lihat itu dia mendapatkan separuh kecantikan Hawa. Kalau Yusuf kan separuh ketampanan Adam ya. Kalau separuh kecantikan Hawa itu ya Siti Sarah itu cantik sekali. Maka Ibrahim mengatakan kepada Sarah istrinya, nanti kalau ditangkap sama raja zalim ini, kamu jangan bilang istri saya, bilang saja saudari saya gitu ya. Maksudnya saudari seiman gitu ya. Tapi ini dusta yang menjadikan Ibrahim tidak berikan syafaat akhirnya. Kata Ibrahim, aku tidak bisa, aku sudah berdosa 3 kali. Sebaiknya kau pergi kepada Musa. Musa itu kalimur Rahman, orang yang banyak berdialog dengan Allah. Datanglah mereka kepada Musa. Ya Musa, berikan syafaat kepada kami. Mintalah kepada Rabbmu. Kata Musa, tidak bisa, aku pernah membunuh masalahnya. Ya. Ketika Musa masa remaja, udah dewasa di Mesir, ya masih dalam bimbingan Firaun, kan anak angkatnya Firaun Musa itu. Jalan-jalan dia ke Mesir. Ada 2 anak muda bertengkar, satu dari Bani Israel, satu pula dari kaum Kibti, kaumnya Firaun. Musa melihat bahwa yang benar itu anak muda dari Bani Israel, yang salah itu pemuda dari kaum Kibti. Ketika anak muda Bani Israel minta bantuan kepada Musa, Musa pun akhirnya memberikan bantuan. Ketika anak muda dari kaum Kibti mau memukul Musa, ditangkis sama Musa. Tangkisannya membuat dia mati gitu. Ditangkis gitu saja, kemudian dia terguling mati. Kuatnya Nabi Musa itu, belum mukul tuh padahal ya. Gimana kalau mukul gitu, ditangkis saja dia mati dia. Kuat Nabi Musa. Aku sudah bunuh orang, tidak bisa. Sebaiknya kalian pergi kepada Nabi Isa. Isa tidak menyebutkan uzurnya, tetapi Isa mengatakan sebaiknya kalian pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergeraklah mereka kepada Rasulullah. Maka ketika mereka mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta khatamul anbiya'i wal mursalin, engkau kan penutup para nabi dan rasul. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala taru ila ma nahnu fi, tidaklah kau lihat, tidaklah kau melihat kondisi kami, katanya. Kata Rasul, analah, kan ku coba. Maka Rasul bergerak menghadap Allah, sujud di bawah arsy-Nya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat sujud yang lama Rasulullah, sampai akhirnya Allah mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Kemudian isfa' tu syafa', mintalah syafaat, aku akan berikan kau syafaat. Sejak itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan wewenang memberikan syafaat kepada seluruh manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati. Itulah yang disebut dengan syafaatul udma, syafaat besar. Rasul diberikan wewenang memberikan syafaat, dan Rasul mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tauhid. Ya, ini namanya syafaat khusus namanya. Lah ada syafaat itu sifatnya umum. Di antaranya adalah orang-orang yang sudah diponis masuk surga, tidak bisa masuk surga. Jadi orang itu berjubel saja di pintu-pintu surga itu, karena pintu surga nggak dibuka masalahnya. Makanya Rasul mengatakan, sayati alaikum zaman kadidun minaz zihan, akan datang zamannya kepada kalian manusia berdesak-desakan di pintu surga, tidak bisa masuk surga, pintunya tertutup. Maka kemudian Nabi SAW yang membuka pintu surga. Kata Rasul, ana awal man aftatihu babal jannah. Aku orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ketika diketuk pintu surga, malaikat Ridwan mengatakan, man, siapa? Maka Rasul mengatakan, ana Muhammad. Subhanallah, tawaduknya Rasul. Rasul tidak menyebutkan title-nya kan?
Saya Nabi, saya Rasul, saya ulul azmi. Tidak, saya Muhammad. Itu tawaduknya Rasul, rendah dirinya Rasul. Tidak sebagaimana kita baru jadi RT saja, saya RT, saya RW, saya lurah, gitu ya. Saya ketua event organisnya di sini. Ditunjukkan detailnya kan. Saya polisi ini, tengok nih ada tulisan Polri kan, gitu ya. Kadang-kadang orang sekarang ini titelnya dulu disebutkan, tidak tawaduk, gitu ya. Bangga rasanya kalau titelnya tinggi, gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian Rasul tawaduk mengajarkan ketawaduan. Saya Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan, ya Muhammad, Allah memerintahkan aku alla aftah babal jannah, tidak boleh membuka pintu surga kecuali karena engkau yang memintanya. Dari situlah pintu surga dibuka, baru semua orang masuk, ya kan? Ini syafaat umum namanya ya, semua orang masuk surga gara-gara Nabi. Ada syafaat itu orang yang diponis masuk neraka tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ada juga orang yang sudah masuk neraka, sudah gosong tuh, di neraka itu sudah nggak ada lagi. Yang namanya orang dibakar kan, ya pasti gosong lah, ya sudah jadi abu itu. Maka Rasul meminta agar diselamatkan abu itu, diambil kemudian diletakkan di sungai kehidupan, akhirnya seperti biji yang disiram tumbuh jadi manusia lagi. Ya, dan itu orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir keluar dari neraka, dan terakhir pula masuk surga orang yang terakhir yang jadi debu itu, yang jadi abu itu dimasukkan ke sungai kehidupan, tiba-tiba yambut seperti tumbuhnya biji yang ditanam. Itu pintu surga sudah ditutup tuh, yang terakhir itu sudah ditutup. Cuman di antara sungai kehidupan dengan surga itu dia melihat pohon itu penuh dengan buah. Di situ ada air, mata air. Namanya di neraka kan, makanannya zakum. Kalaupun minum air neraka, ususnya hancur gitu kan. Jadi dia minta kepada Allah, ya Allah dekatkan aku ke pohon itu, karena melihat buah-buahan yang ranum kan. Di neraka nggak pernah melihat buah kayak gitu. Dia mengatakan, ya Allah dekatkan aku ke pohon itu, katanya. Allah mengatakan, baik, aku dekatkan kepada pohon itu, tapi janji kau tidak akan meminta lagi. Maka dia mengatakan, berjanji ya Allah, tolong dekatkan kepada pohon itu. Akhirnya didekatlah ke pohon itu. Wah, dia makan buahnya, dia minum. Tidak pernah dirasakan di neraka seperti itu. Nikmat luar biasa tuh. Rupanya setelah lewat pohon itu ada pohon yang lebih besar lagi, buah-buahnya lebih banyak lagi, kenikmatannya lebih banyak lagi. Dia mengatakan, ya Allah, tolong dekatkan lagi ke pohon itulah. Tadi kan aku sudah janji, kamu tidak meminta lagi. Iya, terakhir ini katanya. Oh, akhirnya didekatkan. Rupanya setelah ke pohon yang kedua itu, dia melihat pintu surga, diintiplah dari pintu surga itu. Dia mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke situ, katanya gitu. Lah tadi kau janji tidak akan minta lagi, katanya. Maka Allah mengatakan, tamanna ya abdi, sudah gini saja, kau menghayal saja. Kira-kira kalau kau ingin mendapatkan nikmat, seperti apa nikmat yang kau inginkan? Bayangkan saja ketika kau di dunia minta apa? Ingin jadi raja, ingin jadi presiden, ingin punya kekuasaan, ingin sebutkan nikmat. Menghayallah hamba ini sampai ujung hayalannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 10 kali lipat dari hayalannya. Dibukakan pintu sorga, dimasukkan ke dalam sorga, seolah-olah dia orang yang pertama masuk sorga, padahal yang terakhir gitu. Karena merasa nikmat gitu kan, seolah-olah dia yang pertama masuk sorga itu. Karena kenikmatan sorga itu menghilangkan keperitan di neraka masalahnya. Sekali celupan di sorga itu hilang keperitan semuanya. Itulah enaknya sorga. Ya. Masyurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak baca pada syafaatnya. Tapi yang ingin saya jelaskan di malam hari ini, ada 5 kelompok dari umat Rasul. Mereka tidak dapat syafaat. Artinya kalau tidak dapat syafaat ini kan bahaya. Ya, karena syafaat itu menentukan orang masuk surga dan masuk neraka. Paling tinggi ketika orang tidak mendapatkan syafaat, dia bisa masuk surga itu karena rahmat. Karena kasih sayang Allah saja dia masuk surga itu. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, dia tidak akan masuk surga selamanya. Siapa 5 kelompok ini? Yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat. Allah berfirman, fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang yang melakukan kesyirikan tidak bermanfaat orang yang memberikan syafaat kepadanya. Ingat, jangan melakukan kesyirikan. Syirik itu artinya menyembah kepada selain Allah.
percaya kepada dukun, kepada tangkal gitu ya, kepada klinik-klinik. Nggak usahlah percaya pada perkara-perkara tersebut, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, la'anun, orang tukang laknat. Ya, kan banyak di masyarakat tukang laknat itu. Sebagaimana hadis Abi Darda radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, la yakununa al-la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Tidak akan pernah para pencela, para pelaknat, para pemaki gitu ya, mereka akan mendapatkan syafaat, tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Oh, di masyarakat itu tukang laknat banyak. Hati-hati, jangan suka laknat. Kan ada orang itu kalau ngomong itu kebun binatang keluar semua kan, dikit-dikit marah, sedikit-sedikit maaf dia mengatakan anjing kau begitu ya biasanya. Kadang-kadang babi, nggak ada yang mengatakan semut, nggak ada. Rata-rata yang jelek-jelek yang keluar itu ya. Dasar buaya, udah buaya darat lagi katanya. Buaya darat gitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka mencela. Ya, kadang-kadang ada orang latah mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Padahal sibabul muslim kakatli, mencela seorang muslim itu sama dengan membunuh dia pelan-pelan. Ya, jadi orang suka melaknat, suka mencaci, suka memaki. Ya, malah marah boleh, tetapi jangan memaki gitu ya. Jangan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Nah, ini ngeri di masyarakat. Tidak biasa kalimat-kalimat makian, cacian, laknatan ini. Ini salah satu kata Rasul, orang ini tidak dapat syafaat pada hari kiamat. Kadang-kadang dia melaknat orang tuanya, lebih parah lagi. Orang tuanya dimaki. Ya, kadang-kadang saudaranya dimaki, kerabatnya dimaki, orang lain sama. Pokoknya di masyarakat paling banyak ini para pelaknat, para pencaci, para pemaki ini. Ketahuilah mereka tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Karena Rasul yang mengatakan la yakununa la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Para pelaknat, para pencaci, para pemaki itu tidak akan dapat syafaat dan tidak akan jadi saksi pada hari kiamat. Padahal umat Rasul itu akan jadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat pada hari kiamat, kata Nabi SAW, pemimpin yang zalim. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan simfani min ummati lan tanalahuma syafa'ati yaumal qiyamah. Ada dua kelompok. Berarti ini sudah satu orang yang melakukan kesyirikan, dua orang yang suka melaknat, tiga dan empat di sini disebutkan. Sinfani min ummati. Ada dua kelompok di antara umatku tidak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kemudian Rasul menyebutkan dua kelompok itu. Pertama, imamun zalum, pemimpin yang zalim. Pemimpin tidak mesti presiden, ya. Pemimpin bisa di bawahnya presiden, bisa mungkin ya tingkat provinsi gitu ya, atau tingkat kabupaten, atau tingkat ya desa, Pak Lurah, atau nanti di bawahnya lagi RW, di bawahnya lagi RT, atau mungkin yang paling kecil. Apa itu? Kepala rumah tangga. Itu kan pemimpin juga tuh. Ya. Dan dia zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makanya kenapa pemimpin-pemimpin yang adil itu sampai diberikan pahala yang besar. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Dan kita semua pemimpin dan akan ditanya kepemimpinan kita. Ya, maka pemimpin yang zalim tidak akan dapat syafaat. Kemudian yang nomor 4, wa kullu ghalin marikin, kata Rasul. Setiap orang yang melampaui batas. Ya, yang melampaui batas dalam agama sehingga dengan melampaui batasnya pelan-pelan dia keluar dari agama. Makanya Rasul ketika menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani, apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan kepadaku seperti orang Nasrani berlebihan kepada Isa, menganggap Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, atau Isa Tuhan itu sendiri. Maka dalam beragama itu jangan berlebihan.
Karena Rasul pernah suatu ketika lempar jumroh. Anda yang pernah haji, ada yang Bu Haja di sini? Belum ada ya? Ada yang pernah haji, Bu? Nggak ada. Kalau ingin dipanggil Bu Haja, cari suami yang pernah haji, nikah, nanti dipanggil Bu Haja tuh. Kan itu ngikut suaminya gitu ya. Tapi kalau antum-antum tidak perlu pakai jubah, ya kan, pakai peci kemudian putih, masuk ke pasar pasti dipanggil Pak Haji. Kan itu haji bodong kan. Intinya bahwa Nabi itu ketika melempar jumroh tuh, kan melempar jumroh itu kan pakai batu kecil begini, ya, kerikil-kerikil kecil. Rasul meminta kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tolong ambilkan batu-batu kecil, ya kan? Diambillah batu-batu kecil ini. Kemudian Rasul mengepal batu-batu kecil, tujuh lempar itu, 7 batu kecil itu dilempar jumroh. Kata Nabi SAW, hakadha tarmun, seperti inilah kalian harus melempar, kayak batu-batu ini. Ya, kemudian Rasul mengatakan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin, karena hancurnya umat sebelum kalian itu melampau dalam agama. Makanya orang-orang lempar jumroh ini rupanya bukan batu yang dilempar, payung dilempar, sandal dilempar katanya. Karena keyakinan ngelempar setan dari mana? Itu sunnah Nabi. Ya, karena itu keyakinan kita sedang lempar setan, Ustaz. Makanya saya sendal, saya lempar. Kadang batu gede kena orang, hancurlah kepala orang kan itu. Kecil-kecil saja ya, ngelempar jumroh itu. Karena hancurnya umat sebelum kalian melampau dalam agama. Ya, sederhana saja dalam beragama itu. Yang penting sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengingkari syafaat itu sendiri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man kadzdzaba bisyafa'ati falaysa lahu fiha nasibun. Orang yang mendustakan syafaat justru tidak akan dapat syafaat. Jangan dustakan syafaat. Syafaat itu tetap, hadisnya jelas, mutawatir, ya kan? Maka orang yang mendustakan syafaat tidak akan dapat syafaat. Saya tambah yang nomor 6, orang yang ketika di dunia mereka tidak pernah beragama seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti pada hari kiamat, setiap manusia itu, setiap para nabi itu punya telaga. Ya, bukan telaga kayak duri angkang gini. Telaga memang telaga ini airnya dari telaga Al-Kautsar yang ada di sorga. Ya, jadi telaga yang paling besar itu telaga Rasulullah. Lah, orang yang pertama minum adalah penduduk Yaman dari kalangan orang-orang Ansar, kemudian Muhajirin, kemudian setelahnya orang-orang yang meminum. Kenapa penting minum dari telaga itu? Karena kalau kita bisa dan mendapatkan air minum dari telaga itu, kita tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Kita tidak akan kehausan di padang mahsyar. Karena padang mahsyar itu saya katakan dari awal, matahari di atas kepala 1 mil. Kita saja bukan 1 mil, matahari jauh kali ya berada di porosnya. Kalau kita berada di terik matahari saja sudah kehausan luar biasa gitu. Tapi orang yang berhasil minum dari telaga Rasul tidak akan haus selamanya. 1 kali tegukan saja tidak akan haus selamanya. Makanya kita meminta kepada Allah agar kita bisa meminum dari telaga Nabi, ya, supaya kita tidak kehausan di padang mahsyar. Lah, ketiga, semua orang sudah pada minum, rupanya ada satu kelompok paling belakang, dia ingin minum, diusir malaikat. Kau jangan minum di sini, pergi, suhkan, pergi kau dari sini. Nabi ini orang yang paling kasihan dengan umatnya, tahu tuh umatnya. Maka Rasul berteriak-teriak, ummati, ashabi, ya Rabb, biarkan mereka minum, mereka umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, innahum baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal dirimu. Mereka sudah merubah-rubah ajaranmu dan mereka sudah merubah-rubah petunjukmu. Mereka orang yang beragama di luar daripada agama. Nah, sekarang macam-macam kan itu, kita lihat di YouTube itu ada orang salat sambil joget-joget. Apain salat joget-joget? Ya, ada salat di sungai di atas sajadah, pas sujud nyemplung pula. Saya lihat di YouTube itu macam-macam orang salat pakai bahasa Indonesia, ya kan? Jadi itu salat aja kayak gitu. Ya, bahkan saya dengar terakhir orang-orang mana Syiah Iran gitu ya, mengarahkan haji itu bukan ke Baitullah, ke mana? Ke Irak, ke Karbala.
Oh, hajinya orang Syiah Iran itu kemana? Ke Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Husain di situ. Oh, itu kan aneh. Orang haji ke Mekah, ini pula haji ke Irak pula, ngapain pula? Ya, sholatnya pula beda. Sholatnya orang-orang Syiah itu beda dengan sholat kita. Dia 3 waktu saja sholatnya, kita 5 waktu. Dan kalau dia sujud harus pakai batu. Orang Syiah itu kalau mereka sholat, mereka punya batu. Harus punya batu masing-masing orang. Batu ini diletakkan tempat sujud seperti uang, ya, segede uang gitu ya. Kalau uang 100 zaman dulu kan kayak gitu ya. Nah, nanti sujud diletak di batu itu. Dan batu itu diambil dari tanah Karbala, dicetak. Nah, mereka meyakini tanah Karbala itu lebih suci dibandingkan tanah haram. Makanya dicetak banyak-banyak. Setiap orang Syiah sholat itu diletakkan batu, sujud di atas batu itu. Dahinya itu di atas batu itu. Cina pula pandai ngelirik ekonomi batu, dibuatlah made in China, tapi tanahnya bukan dari Karbala, kena tipu orang Syiah itu sama Cina. Karena dibuatkan banyak-banyak gitu ya, dijual sama orang-orang Syiah. Ikhwatul fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Berarti dari sini ada 6 kelompok yang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Padahal syafaat itu sangat penting sekali. Maka mintalah kepada Allah agar kita dapat syafaat gitu, dengan cara mencintai Nabi, berusaha untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, dan berusaha untuk meniru Nabi SAW, karena bagaimanapun tidak ada contoh terbaik kecuali Nabi SAW. Ini diantara 6 kelompok yang tidak akan dapat syafaat.